Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Rian Adiputra, Erik Agustian Winardi, Julvina, Dewi Marcella, dan juga saya Michael akan mempresentasikan mengenai bot Telegram yang telah kami buat. Di latar belakang, Telegram merupakan aplikasi sosial media yang memiliki bot sebagai salah satu fiturnya. Bot Telegram merupakan software yang mampu menjalankan tugas secara otomatis berdasarkan input dari pengguna. Salah satu pemanfaatan bot ini adalah bagi kaum muslim adalah bot waktu sholat. Dengan adanya bot waktu sholat ini, user hanya perlu mengirimkan nama kota yang untuk mengetahui jadwal sholat pada kota tersebut. Selanjutnya di bagian tujuan. Tujuan dari pembuatan bot ini adalah sebagai alat untuk umat muslim dalam mengingat atau mengetahui jadwal sholat yang berdasarkan kota yang mereka masukkan sebagai input ke dalam bot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Julvina. Oke, terima kasih Saudara Michael. Berikutnya saya akan lanjutkan di bagian ruang lingkup. Jadi ada 4 ruang lingkup. Yang pertama yaitu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua menggunakan library OS, Telebot, dan Request. Kemudian dibuat menggunakan API dengan linknya bisa dilihat pada slide. Yang terakhir yaitu bot Telegram akan menampilkan waktu sholat di kota tertentu. Next. Permasalahan yang kami ambil di sini itu ada 2. Yang pertama, sholat 5 waktu merupakan kewajiban umat muslim. Yang kedua yaitu di saat umat muslim berpergian keluar kota, umat muslim akan kesulitan untuk mengetahui jadwal sholat di kota tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Marcella. Solusi. Dengan adanya kesulitan atau permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kami membuat bot pada aplikasi Telegram sebagai solusi untuk mengetahui waktu sholat pada kota yang telah dipilih pengguna. Next. Trial dan debugging. Yang pertama harus dilakukan pengguna itu hanya mengirimkan pesan start pada bot, yang kemudian akan direspon dengan bot. Dengan pesan, masukkan nama kota yang ingin ditampilkan dengan menggunakan kota pada awal kalimat jika ingin menampilkan jadwal, besok, minggu ini, atau bulan ini, dapat menambahkan pada akhir kalimat, misal, kota Palembang minggu. Kalau kita ingin menampilkan jadwal sholat untuk kota Palembang hari ini, hanya perlu mengirimkan nama kota. Tapi kalau ingin menambahkan untuk besok atau minggu ini, kita perlu menambahkan akhiran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Maka bot akan menampilkan sesuai dengan yang kita request. Selanjutnya, bagian backend akan dijelaskan oleh Saudara Erik. Untuk bagian backend, di sini yang pertama kita lakukan import modul yang dibutuhkan. Di sini ada 3. Kemudian mengambil token untuk BTL-nya. Kemudian pada function hari sholat. Pada API yang kami gunakan, dia memberikan beberapa pilihan untuk mengambil jadwal. Salah satunya ada untuk besok, minggu, per minggu atau per bulan, atau hari ini. Jadi pada function hari sholat, kita pada tes sebelumnya itu kita menambahkan akhiran kalimat yang ingin ditampilkan, semisal minggu atau bulan, sehingga nanti akan diambil jadwal per bulan atau per minggu atau besok atau hari ini. Kemudian pada function nama kota, untuk melakukan request ke API tersebut berdasarkan teks atau message yang kita input. Kemudian pada function start, dia hanya berjalan jika message atau teksnya menggunakan comment start atau head. Kemudian pada function city request, dia hanya berjalan jika awal kalimat menggunakan komen kota. Kemudian dilakukan replace untuk menghilangkan komen awal dan mengambil nama kotanya saja, dan masuk ke kondisi if. Jika kota tidak ditemukan atau pada request tidak menghasilkan status code 200,
maka akan merespon dengan message kota tidak ditemukan. Jika kota ditemukan atau status code 200, maka request yang diambil, data yang diambil dari API akan di-convert dalam bentuk JSON, kemudian diambil beberapa hal, yaitu jam sholatnya, kota, dan zona waktu. Kemudian akan dikirimkan ke message dalam bentuk message. Kemudian pada function listener akan menampilkan message yang dikirim oleh setiap user. Contohnya bisa dilihat pada konsol ini. None ini karena username-nya tidak ada. Kemudian start ini adalah comment atau message yang dikirimkan. Mungkin itu saja untuk backend. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rian Adi Putra. Kemudian dari hasil yang sudah kami dapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bot ini dapat menunjukkan jadwal berdasarkan kota dan waktu setempat. Kemudian bot ini berfungsi untuk mempermudah umat muslim dalam mengetahui jadwal salat di suatu tempat atau di suatu kota. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah pengembangan aplikasi ini dapat menampilkan notifikasi serta dapat membuat reminder pada setiap jam salat 5 waktu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.